Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak seseorang yang sempat viral belakangan ini bukan karena prestasi, tapi karena sebuah kontroversi yang dilakukan oleh beliau. Nah, coba kalian lihat foto ini. Nah, buat yang nggak tahu, ya beliau itu biasa dipanggil dengan Mama Gufron. Ya, nggak tahu kenapa, apakah itu nama aslinya Mama Gufron atau mungkin sebutan orang-orang sana kepada beliau. Intinya beliau disebut Mama Gufron. Nah, beliau sempat viral karena kontroversinya yang di video-videonya itu beliau bilang beliau bisa berbahasa semut, berbahasa malaikat, dan beliau paham bahasa Suryani, yang dimana bahasa Suryani ini adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab, tapi zaman dahulu banget, yang bahkan orang-orang Arab sekarang itu nggak pakai bahasa itu lagi. Nah, ya nggak kaget sih sebenarnya kalau ada klaim-klaim kayak gini di negara kita. Nah, semalam baru aja ada yang DM dan dia ngirim video ini. Rendahkanlah suara kami untuk kedua orang tua kami. Nah, di video barusan kita bisa lihat Mama Gufron yang lagi kayak mungkin ngasih ijazah ya kepada para santriwatinya yang baru lulus sekolah ya. Nah, yang dimana di situ juga terlihat santriwatinya itu banyak yang berjalan tapi tidak sempurna, sambil berlutut lah gitu ya. Nah, buat yang nggak tahu, itu namanya ta'zim. Ta'zim itu adalah sikap penghormatan seorang murid kepada gurunya, atau adab murid kepada guru. Dan itu memang biasa banget dan sangat bisa kita jumpai. Biasanya itu di pesantren-pesantren di daerah Jawa biasanya. Bukan berarti di Sumatera atau di selain Jawa nggak ada. Mungkin ada, tapi saya nggak ada riset, nggak ada mencari juga. Yang saya tahu itu banyak dilakukan di pesantren-pesantren Jawa yang ya mungkin teman-teman paham lah. Nah, yang menjadi masalah itu bukan takzimnya guys, bukan menghormati gurunya, bukan itu yang saya permasalahkan di video kali ini. Tapi kenapa mereka masih aja takzim kepada beliau, yang dimana sudah jelas bahwa beliau itu dikritik oleh banyak ulama dan bahkan orang-orang biasa. Nah, kira-kira kenapa gitu? Nah, sebelum saya menyampaikan opini saya mau disclaimer dulu. Kalau ini hanyalah pendapat pribadi saya, hanyalah opini pribadi saya. Dan jika teman-teman, penonton semua, memiliki pendapat yang menurut kalian lebih kuat atau yang lebih masuk di logika, ya itu silakan saja. Saya tidak memaksakan pendapat saya untuk kalian terima. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya di video ini. Nah, kalau menurutku, simpelnya itu tuh bisa kita ambil dari pepatah, yaitu cinta itu buta. Nah, ibaratnya gini, kita cinta banget sama seseorang yang betul-betul cinta sekali. Nah, apapun kesalahan orang tersebut dan apapun kebenaran yang kita dengar dari orang lain tentang pasangan kita, jadi sesalah apapun pasangan kita dan apapun pendapat orang lain tentang pasangan kita nggak akan peduli. Begitu. Nah, menurutku itu juga yang terjadi pada kasus kali ini, pada fenomena kali ini, yang dimana ya para santriwati, para pengikutnya Mama Gufron itu betul-betul sudah cinta dengan beliau, sehingga masukan-masukan, kritikan-kritikan dari para ulama yang kita anggap benar, ya anggaplah mungkin orang-orang seperti Uwah atau yang sebagainya lah yang telah mengkritik beliau, mereka tidak akan mengindahkan kritik-kritik itu. Dan mereka menganggap ya beliaulah yang paling benar. Dan sebenarnya ini nih berkaitan dengan budaya masyarakat Indonesia. Budaya apa? Nah, budaya masyarakat Indonesia yang sering mengagungkan seseorang yang dianggap suci atau dianggap alim. Nah, apalagi kalau misalnya itu sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Jadi misalnya nih, kita tinggal di satu perumahan. Di perumahan itu ada orang yang dianggap alim ulama oleh masyarakat di situ, terutama orang tua kita. Dan orang tua kita
betul-betul takzim kepada orang yang dianggap alim ulama itu. Dan orang tua kita pun nyuruh kita, memerintahkan kita untuk takzim kepada beliau. Nah, mungkin karena rasa cinta yang sudah ditumbuhkan sejak lama itu oleh orang tua dan masyarakat sekitar, itu yang membuat para santriwati dan para pengikut Mama Gufron ini tidak mendengar kritikan atau masukan dari luar. Jadi ya, kesimpulan dari opiniku itu, aku menganggap mereka itu bukan keras kepala, tapi mereka hanya mencintai Mama Gufron itu dengan cinta yang sangat dalam, sehingga ya masukan dari luar kepada mereka tidak diindahkan. Nah, jadi pesan saya kepada teman-teman yang nonton, jangan dihujat, jangan judge mereka bahwa mereka tuh sesat. Ini sesat ini, ini salah ini keliru. Ya memang itu keliru, tapi jangan asal ngejudge gitu aja. Jadi ya lebih baik apabila kita bertemu dengan kelompok orang seperti itu atau kelompok seperti itu, berikan nasihat yang baik dulu. Berikan nasihat-nasihat terus sampai ya siapa tahu hatinya terbuka. Jadi saya pesankan kepada teman-teman, jangan ngejudge, jangan main hakim sendiri. Karena ulama-ulama kita pun mereka hanya menyindir mungkin ya di setiap dakwah, ya bukan menyindir, hanya menyinggung saja. Tapi mereka tidak berani, tidak ngejudge dengan secara keras, ini sesat ya, mungkin ada beberapa. Tapi saya pesankan kepada teman-teman, jangan seperti itu, cukup beri masukan, cukup beri nasihat yang baik saja. Ya mungkin sampai sini aja video kita yang membahas tentang fenomena Mama Gufron ini. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini adalah pendapat dan opini pribadi. Jika teman-teman suka, bisa teman-teman like. Kalau teman-teman gak suka, gak usah di like, jangan di dislike juga. Oke, jangan lupa komen, share, dan subscribe bagi yang belum. And see you guys!